dalam berbuat baik kepada orang tua, berbakti kepada orang tua, ada konteksnya itu. Rasulullah pernah bersabda, anta wa maluka liwalidika. Kamu dan hartamu dapat rezekinya hasil sendiri. Atau mendapat kenikmatannya dari siapa saja. Tapi yang paling utama mendapat syukur baik itu tadi ada hasan, ada khair. Khair itu baiknya baik pilihan untuk seseorang itu. Seperti kita masuk rumah makan, semuanya makan nasi tapi lauk pauknya beda-beda semuanya. Oh, ada pilihannya. Nah, itu pilihan bagi dia, mungkin bagi Kang Huda mah jengkol misalnya. Birrul walidain itu salah satu unsurnya taat, bahkan taat itu di dalam kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam yang untaiannya jumlahnya itu 26 butir untuk berbuat baik kepada kedua orang tua itu. Nomor satunya itu taat. Taat dulu ya. Dan taat itu bukan hanya taat kepada orang tua, kepada anak juga harus taat. Kepada anak harus taat. Sebab taat dan berbuat baik kepada orang tua itu adalah termasuk dari tangkaian takwa. Dalam takwa itu perintah Allah wa ta'awanu. Kerjasama ya. Berarti supaya anak taat juga orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat MK, berjumpa kembali bersama saya Muhammad Huda, dan alhamdulillah di kesempatan kali ini saya berasa seperti di rumah sendiri ini. Dan kalau melihat suasana seperti ini nih, kayak memang vibes-nya itu rumah, kembali ke rumah, kemudian juga membuat nyaman lingkungannya dan adem, sejuk, tenang begitu. Dan saya sedang ada di rumah siapa? Sedang ada di rumah Abi Jalal. Alhamdulillah di kesempatan kali ini kita sapa terlebih dahulu Abi Jalal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar baik Abi, sehat ya? Alhamdulillah, lebih sehat dari ketika waktu sakit. Oh, waktu sakit, Masya Allah ya. Kalau sakit mah biasanya ini Abi ya, susah begitu ya. Susah kemana-mana ya Abi ya. Bahkan susah bicara. Susah bicara juga. Oh, Masya Allah, alhamdulillah. Tapi alhamdulillah hari ini lebih sehat, dan juga mudah-mudahan nanti bisa sehat terus dan bisa terus menebar ilmunya juga Abi ya. Karena Abi ini sosok yang jadi apa ya, panutan kita semua begitu Abi di Radio MKFM gitu ya, Masya Allah. Karena dari ilmu-ilmu yang dibawainya, kemudian juga dari penyampaian, dari hal-hal yang secara praktisnya itu yang di lapangan, yang memang banyak sekali begitu bersinggungan seperti Semoga itu. tidak menyesatkan. Amin ya rabbal alamin. Abi ini berarti aktivitas terakhir apa Abi sekarang? Ya, dari masjid ke masjid aja. Dari masjid ke masjid ya. Ngasuh cucu. Ngasuh cucu. Cucu ada berapa Abi? Kalau anak kan ada 7 ya? Alhamdulillah ada 21. Ada 21, Masya Allah. Yang ada 18 mungkin. Ada 18, Masya Allah ya. Berarti, tapi kalau anak sekarang udah nggak di sini semuanya Abi ya? Sudah tidak ada semuanya. Sudah berkelana. Ya, berkelana. Ada yang paling jauh di mana? Paling jauh di Australia. Di Australia, Masya Allah. Kemudian di Banten, di Jakarta, di Kabupaten Bandung, dan di di Depok. Di Australia. Udah berapa lama Abi kira-kira ditinggal sama anak sejauh itu? Tapi tiap bulan ada yang datang ke sini. Tiap bulan ada yang datang. 2 orang, paling tidak. Oh, kadang-kadang 3. Ya, yang
di Indonesia mah dalam 1 bulan suka datang aja. Benar. Khususnya ketika mau kontrol ke dokter itu suka ada yang menemani. Iya. Karena kadang-kadang Abi tidak nyambung bicaranya dengan dokter. Oh. Masya Allah. Ini Abi ngomong-ngomong tentang anak nih Abi. Kalau Abi kan spesialisnya kan kalau di radio MKFM kan ini Birrul Walidain ya. Dan Birrul Walidain itu berarti kan berbakti kepada kedua orang tua Abi. Dan berbakti kepada orang tua itu ada banyak cara, banyak jalan yang sebenarnya bisa dilakukan oleh anak-anak begitu ya Abi. Termasuk tadi salah satunya meskipun jauh dari orang tua Abi, tapi masih menyempatkan begitu ya Abi ya. Ya sedang normal, Abi nyempatkan juga bertemu lewat video call ya, Zoom ya. Betul. Yang dari Australia juga diusahakan hadir mengikuti gitu. Oh, benar. Jadi, dan dalam acaranya dimulai dengan request untuk membaca Quran dari cucu siapa saja. Alhamdulillah dari cucu itu yang sudah hafidah ada 4. Masya Allah, ada 4. Iya. Di sini Abi. Enggak, yang hafidah itu sekarang di pesantren. STIK apa? IKI. STIK. Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran gitu ya Abi ya. Di Jakarta. Kemudian yang laki yang hafid itu di Jakarta. Lupa lagi kuliahnya namanya itu, tapi di Fakultas Ekonomi Islam. Fakultas Ekonomi Islam. Nah, kemudian masih SMA ada yang hafid itu. Iya. Ya, yang 2 di SMA gitu. Masya Allah ya, alhamdulillah. Nah, ini balik lagi ke seputar adab kepada orang tua begitu Abi. Kan kalau berbicara mengenai sosok anak pasti yang meskipun sudah jadi orang tua pasti sebelumnya juga jadi anak dulu Abi ya, kepada orang tuanya begitu. Kalau menurut pandangan Abi sendiri, sejatinya adab seorang anak itu yang jadi panutan tuh harus seperti apa Abi? Di dalam Al-Quran itu dalam berbuat baik kepada orang tua, berbakti kepada orang tua, ada konteksnya itu wabil walidaini ihsana ya. Ihsan itu berbuat hasan. Iya. Hasan itu baiknya baik secara kualitas. Baik itu ada baik pilihan, ada baik menurut semua, ada baik kualitas. Itu kualitas sekalipun menurut kita jelek gitu. Tapi kalau menurut ibu baik harus diikuti itu sepanjang tidak maksiat kepada Allah. Oh, iya. Contohnya ketika ibu sambung ya, karena ibu kandung usia 5 tahun habis sudah meninggal. Nah, ibu sambung sepakat menurut putra kandungnya dan menurut putra sambungnya harus dijual rumah itu. Mama mah pilih saja di putra yang mana maunya di mana silakan gitu ya. Tapi mama maunya ditemani sama kucingnya aja gitu. Nah, kita harus mengikutinya. Tidak boleh membantah padahal ini dengan niatnya rumah mama jual untuk ibadah haji, ternyata ya itu dah kebaikan mungkin bicaranya. Betul. Dengan hatinya. Iya. Ngait kepada Allah, ternyata usia 83 ya. Bersama DT juga ya Abi ibadah haji ngantar mama itu rumahnya masih utuh, sekarang dijadikan tempat dakwah. Ternyata beliau ya rumah harus tetap dan menjadi warisan gitu. Alhamdulillah. Dan sekarang rumahnya itu jadi tempat berkumpul keluarga besar gitu ya. Keluarga besar dari ayah itu punya anaknya 12 laki-laki semua. Masya Allah. Jadi kesebelasan wasit 1. Satunya pelatih ya. Bisa. Nah, tapi sekarang tinggal 7 lagi.
Nah, itu yang 8 kadang-kadang berkumpul gitu. Itu di rumah itu sekarang ada yang tunggu seorang di sana. Jadi yang pertama adalah patokannya ihsan ya. Ihsan. Kemudian dalam Al-Quran itu anishkurli wali walidaik, harus syukur kepadaku, firman Allah. Surat Luqman ayat 14. Dan kepada kedua orang tuamu, sekalipun mendapat rezekinya Kang Huda itu hasil kendiri, itu nempel ada harta orang tua di sana. Rasulullah pernah bersabda, anta wa maluka liwalidika. Kamu dan hartamu itu kepunyaan orang tua, ada kepunyaan orang tua di situ. Ya, firman Allah itu syukur itu kepadaku dan kepada orang tua, sekalipun dapat rezekinya hasil sendiri. Atau mendapat kenikmatannya dari siapa saja. Tapi yang paling utama mendapat syukur itu orang tua. Orang tuanya. Iya, kalau sekarang kan sudah medsos ya. Jadi ketika mendapat langsung kepada transfer. Orang tua, saya berhasil sampaikan. Itu gembira orang tua itu. Iya, benar-benar Abi, benar-benar ya. Jadi ihsan, kemudian syukur ya Abi. Syukur kemudian kepada orang tua. Berikutnya bir ya. Bir itu baik. Punten, baik itu tadi ada hasan, ada khair. Khair itu baiknya baik pilihan untuk seseorang itu. Seperti kita masuk rumah makan, semuanya makan nasi tapi lauk pauknya beda-beda semuanya. Oh, ada pilihannya. Nah, itu pilihan bagi dia, mungkin bagi Kang Huda mah jengkol misalnya ya. Itu baik. Iya. Nah, kemudian baik itu ma'ruf ya. Ya, ada wakil presiden kita ma'ruf ya. Baiknya itu baik menurut umum. Kemudian ada thayyib, baiknya itu zatnya seperti wangi itu, enak. Wangi kepada hati, wangi kepada telinga, pokoknya tidak mengecewakan, terciumnya ya, terendus wangi gitu. Itu thayyib. Nah, bir itu semuanya. Bir itu baik dari hasan, dari indah, baik dari wanginya, baik pilihannya. Nah, itu kepada orang tua itu birrul walidain ya. Iya, benar-benar. Ada ihsan, ada syukur di sana. Ada memberikan khair. Menurut kita jelek, kalau orang tua minta mah harus diberikan. Iya. Menurut kita baiknya kepada istri kita, harus ditanyakan dulu kepada orang tua. Ya, pernah Habib sampaikan di radio, MK juga. Ayah itu mencontohkannya, Allahumma gfirlahu warhamu. Kalau menyebut ayah harus ada doakan dulu. Itu ketika bersama Abi mendapat ya bingkisan setelah ceramah, ditanyakan dulu, tidak kepada istri. Kalaupun kepada istri, kena lebih dulu menyambut istri itu harus ditanyakan dulu, diserahkan dulu kepada ibu. Itu ayah itu. Itu menjadi ditakdirkan Allah, ayah teh kiai gitu. Iya, insyaallah, alhamdulillah ya. Jadi tingkatan paling tingginya bir ya, Bi ya. Itu lebih bir itu kepada semua, isinya termasuk menurut kita jelek, tapi kalau menurut orang tua baik harus ikuti gitu. Dari birrul walidain itu salah satu unsurnya taat, bahkan taat itu di dalam kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam yang untaiannya jumlahnya itu 26 butir untuk berbuat baik kepada kedua orang tua itu. Nomor satunya itu taat. Ya. Taat dulu ya. Dan taat itu bukan hanya taat kepada orang tua, kepada anak juga harus taat. Kepada anak harus taat. Sebab sabda Rasulullah SAW, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada taat kepada makhluk apabila maksiat kepada Allah. Berarti kepada makhluk, termasuk anak makhluk itu ya, harus taat apabila anak memerintah. Apakah suka anak memerintah? Kang Huda suka memerintah kepada orang tua, suka juga Kang. Kecil ya, waktu kecil. Minta uang. Itu minta uang itu menyuruh, berilah uang. Bahkan di dalam bahasa Arab itu bentuknya fi'il amar.
atini, berikan. Bahasa Inggris juga gitu kan, give me, berilah aku, itu merintah. Iya, perintah. Jadi minta itu harus orang tua itu memberi apabila permintaannya itu dalam konteks taat. Perintah itu tidak durhaka kepada Allah, harus orang tua itu memberi. Wah, iya benar-benar Abi. Ini menarik ini Abi, karena memang berarti kan harus ada peran-peran yang ini Abi ya, yang terlaksana dengan baik gitu ya Abi ya, baik dari anak ataupun juga dari orang tuanya. Karena terkadang Abi kalau misalkan dari anak itu kan suka inginnya ya sebenarnya mau birrul walidain gitu, mau berbakti kepada orang tua. Cuman kalau misalkan dirasa orang tuanya seperti kayak ayo dong sini berbakti sama orang tua tuh kayak seperti menuntut, menyuruh, akhirnya kan jadi anaknya tuh males juga gitu Abi. Ya harus ya, namanya juga ya, kalau konteks Al-Qur'an taat dan berbuat baik kepada orang tua itu adalah termasuk dari rangkaian takwa. Dalam takwa itu perintah Allah wa ta'awanu, kerjasama ya. Berarti supaya anak taat juga, orang tua jangan banyak menyuruh supaya taat ya. Oh iya. Jangan menyuruh, jangan. Ya menurut pemahaman Abi, berusaha Abi sekalipun hak kepada anak itu, harta anak itu, harta orang tua, hafal hadis itu. Tapi tahu juga Abi gaji anak dari anak 7 itu tidak ada yang tahu gajinya berapa, tidak. Dan tidak mau nanya. Takut merasa diminta. Iya. Bahkan suatu hari ada salah seorang pemilik bertanya kepada salah seorang anak Abi, gak apa-apa disebutkan karena di Australia kerjanya. Jadi si pemilik itu bertanya gajinya berapa. Cemberut itu karena belum pernah ditanya. Saya oleh Abi Umi juga belum pernah ditanya, tidak memberitahukan karena belum pernah ditanya. Masa iya, tanyakan aja tidak. Alhamdulillah Abi sampai sekarang tidak tahu. Masya Allah. Ya, hanya Abi berusaha tahu itu, yang mengendus-endus menyanakan kepada cucu. Iya. Khawatir tidak ketika ada dalam ekonominya atau sakit gitu ekonominya ya. Dia untuk membantu bisa gitu ya. Dibantu benar Abi. Bukan untuk minta gitu. Dan alhamdulillah sebagai orang tua begitu ditakdirkan oleh Allah cukup gitu Abi. Masya Allah ya, alhamdulillah ya. Jadi memang benar Abi ya, tadi taatnya itu ya Abi ya. Kemudian juga tadi kata kuncinya adalah jangan menyuruh ya Abi ya. Nah ini kan biasanya kan yang memang yang terlihat oleh anak itu biasanya apa yang dilihat dari orang tuanya gitu Abi. Rasulullah itu dirindukan oleh para istrinya. Iya. Istrinya rindu disuruh oleh Rasulullah. Karena jarang menyuruh Rasulullah. Padahal istrinya 9 kan. Iya. Sampai menjahit juga suka sendirian. Jadi bagaimana supaya anak taat, istri taat, jangan banyak nyuruh. Jangan banyak nyuruh, iya benar. Sampai rindu mereka itu disuruh. Benar, jangan banyak nyuruh, jangan banyak minta ya Abi ya. Ya seperlunya kalau minta ya, iya. Supaya tidak minta kepada orang lain. Iya benar. Jadi ini yang menarik laginya Abi, kalau di zaman yang sekarang ini kan udah serba digital dan sudah gennya itu sudah bukan generasi milenial lagi, tapi udah Gen Z dan lain sebagainya gitu. Apalagi kalau yang pernah saya dengar juga ada fenomena yang menarik nih Abi ini. Fenomenanya sandwich generation. Jadi si anak ini posisinya harus membiayai orang tuanya gitu Abi. Kemudian juga harus membiayai adik-adiknya. Lalu juga harus membiayai keluarganya. Nah, kalau dari pandangan Islam sendiri ini nih bagaimana Abi kalau menurut Abi? Paling utamanya ya supaya kita benar hidup di dunia menuju bahagia dunia akhirat, harus ingat kepada fungsi kita di dunia diciptakan oleh Allah. Di antaranya surat
Ad-Dariyat ayat Ayat 56. 56 itu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Iya. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia, tidaklah kami ciptakan harta jin dan manusia, tidaklah kami ciptakan HP jin dan manusia ya. Kecuali untuk beribadah. Jadi apapun yang diciptakan yang kita miliki itu untuk ibadah. Dan dalam ibadah itu dalam surat An-Nisa ayat 36 wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Masuk Lagi-lagi setelah ibadah itu nempel itu wabil walidaini ihsana. Jadi belum kepada anak dulu, harus mendahulukan kepada orang tua. Ya kalau diniatkan untuk ibadah termasuk di dalamnya untuk berbuat baik kepada orang tua. Jadi cita-cita, jadi keinginan. Dan kalau menyambut, merespon perintah Allah begitu, Allah tidak akan pernah merintah kecuali memberi, memfasilitasi ya. Jangankan Allah, ya para pemimpin di MQ juga mungkin ketika menyuruh itu memfasilitasi ya. Iya. Seperti sekarang mau ini segala macam diberi. Iya. Apalagi Allah. Benar. Menyuruh berbuat baik akan diberikan, itu akan cukup dan kita juga bisa akan enak juga, bahkan mendambakan ya. Betul. Untuk berbuat baik kepada orang tua. Jadi esensinya adalah kembali lagi ke ibadah, begitu ya Abi ya. Tapi ini menariknya nih Abi, karena kalau fenomena sekarang juga kan kalau misalkan anak udah menikah, apalagi kalau misalkan akhwat gitu ya, seorang putri gitu ya Abi ya, udah menikah, apakah itu masih ada kewajiban kepada orang tuanya karena ada peran tersendiri gitu Abi, ya kan? Punya kewajiban yang harus diutamakan dulu yaitu suaminya Abi. Apakah memang harus nanti dibagi atau seperti apa Abi? Itunya. Nah, di sini suami ya. Kalau suami yang baik ya mudah-mudahan Kang Huda juga suami yang baik ya. Udah Insya jadi Allah. suami kan? Udah jadi alhamdulillah. Nah, ini kan istri akan berbuat baik kepada orang tua. Itu kita membantunya, kerjasama. Kalau kita baik kepada mertua, bahkan harus bersyukur mungkin. Diingatkan oleh Allah, ingat kepada nasihat Bapak Kiai Haji A.F. Ghazali rahimahullah, kepada orang tua itu harus nipu cina. Harus nipu gimana? Nipunya itu kita berbuat baik untuk orang tua kita lewat istri kita memberinya itu. Nah, iya. Untuk kepada mertua juga oleh kita. Jadi itu menipunya sampai ya, alhamdulillah mertua Abi tertipu ya. Ketika ibadah haji itu berbarengan sama si Umi. Iya. Nah, kepada si Umi teh biar Abi aja menyodorkan makanan gitu terus. Sampai itu mertua teh bilang kepada yang lain dan sampai lagi kepada Abi, menantu centang lebih sayang daripada anak. Untuk berbuat begitu jadi justru sudah punya anak istri, jadi ada tenaga bisa kerjasama dengan anak istri, ya. Jadi dengan cucu bisa berbuat baik. Gitu. Bukan jadi alasan kayak misalkan. Bukan jadi penghalang. Iya. Justru jadi ya karena semuanya juga seperti kita. Kadang-kadang ya ada yang bertanya juga sekarang musim diet bagaimana mendidik. Justru ada aja khusus untuk mendidik ya. Oh iya. Iya benar. Punya anak istri untuk berbuat baik kepada orang tua berjamaah dengan itu ya. Dan mereka juga orang tua itu jadi lebih senang gitu. Karena yang berbuat baik bukan hanya anak saja, menantunya. Anak itu senang. Jadi ngikut semuanya. Dan itu Abi, ya Abi sudah menikmati gitu ya. Masya Allah. Ya baik, tadi Abi udah banyak berbincang begitu ya Abi ya mengenai bahwa memang kalau sudah punya keluarga, punya istri, baik dari segi istri, suami, itu ya nggak ada alasan untuk tetap berbakti kepada orang tua begitu ya Abi ya. Selama memang masih dalam taat ya, tadi yang rambu-rambunya adalah taat, dan itu ya udah terus aja gitu, gas aja gitu Abi. Terus Abi ini yang menariknya kan berarti kan dari kita kan berarti di dalam Islam sendiri kan Abi ini kita
kalau belajar ilmu faraid itu kan ada ini Abi ya, kayak pembagian waris, kemudian kayak misalkan pembagian warisnya perempuan berapa, laki-laki berapa, ayah ibu berapa, dan lain sebagainya berapa gitu Abi. Nah kalau di Islam sendiri, kalau untuk membantu kemudian juga memberi kepada siapa dulu begitu Abi, yang memang ada di paling urutan pertama kayak gitu Abi. Ya, urutan setelahnya dilihat kebutuhannya, taruh saja pada membutuhkan. Nah, siapa yang lebih diutamakan? Iya. Nah, itu urutannya ada di dalam Al-Quran. Setelah cinta kepada Allah dan Rasulnya dan jihad di jalannya itu, kemudian abaukum, orang tua ditafsirkan dengan sabda Rasulullah sampai 3 kali menyebut ibu baru ayah ya. Jadi ibu dulu, jadi urutannya ibu, ayah ini bagi laki-laki dan perempuan yang belum nikah ya. Oh, yang belum nikah. Kalau yang sudah nikah kepada suami dulu gitu. Iya benar. Berarti yang sudah nikah mah suami dulu, kemudian orang tua kepada orang tua juga dengan seizin suami. Iya. Dan insya Allah kalau suaminya baik, justru ya mudah-mudahan kita termasuk yang baik, khususnya mendoakan diri sendiri, mudah-mudahan terbaik. Si Umi itu alhamdulillah, kalau sekarang orang tuanya sudah tidak ada, ketika masih ada juga, mungkin bersama si Umi itu setelah wafat ayahnya, kalau ibunya Abi juga tidak tahu, waktu kecil lebih dari 30 tahun Abi masih hidup menyaksikan masih ada pertua. Nah, si Umi itu belum pernah minta untuk pulang gitu ke orang tuanya. Kalaulah Abi tidak hidang ya, apa tidak hidang? Hitam. Inisiatif sendiri, tidak punya inisiatif sendiri, tidak ke sana, tidak pernah minta, karena ya betah bersama Abi dan orang tua ya, mertua itu Abah kalau mau ketemu cucu tidak punya ongkos juga, pinjam aja nanti dibayar, digitukan oleh Abi ya. Dan ya jadi kenikmatan, jadi enak gitu, jadi kebanggaan berbaik. Betul. Kalau sudah diberi anaknya yang cantik gitu ya. Iya. Dan jadi memang artinya ya memudahkan saja gitu ya Abi ya. Yaitu urutannya orang ayah, ibu, ayah, terus saudara, adik kakak, keempatnya baru istri ya. Gitu ya Abi ya. Iya. Itu bisa dilihat di surat At-Taubah surat 9 ayat 24 dan seterusnya. Ujungnya itu adalah tempat tinggal ya. Iya, kedelapannya itu. Betul. Masya Allah ya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui. Mungkin nanti kalau tidak diberi urutan mengutamakan, bisa bingung harus mana dulu. Iya, kadang ketika loncat-loncat dulu pada ya, minta semuanya. Kalau tidak pada minta mah ya mendahulukan yang minta gitu. Iya, benar. Yang membutuhkan. Dan semuanya juga ditanamkan dalam Islam kan, al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Betul Abi. Sekalipun ya Abi sebagai orang tua berhak dari harta anaknya yang 7 itu, berhak meminta. Gitu. Ya jangan meminta, lebih baik memberi gitu. Iya. Kalau bisa memberi kenapa harus meminta begitu ya Abi ya. Betul baik. Nah, ini juga yang sering kali saya lihat juga Abi, kalau misalkan di fenomena-fenomena lainnya juga Abi, kalau misalkan posisinya sudah tidak punya orang tua, kayak misalkan orang tua sudah meninggal gitu Abi, apakah birrul walidaynya sudah selesai juga kita kepada orang tua atau seperti apa Abi? Abi coret ya dalam
ya diberi tema birrul walidaini ba'da wafatihima, berbuat baik kepada orang tua setelah orang tua wafat. Ada 6 itu. Ada 6. Yang pertama memperbanyak memohon ampun, beristighfar. Ya banyaknya itu bagaimana ya kalau sudah meninggal sekarang menyebut saja ayah Allah magfirlahu gitu disebut langsung memohonkan ampun setiap menyebut, ingat kepada kebaikannya. Allah magfirlahu lengkapnya Rabbighfirli wali walidayya. Nyebut ini Bapak kenal sama ayah saya, Allah magfirlahu, gitu aja itu. Atau ya Allah yarhamu gitu. Memperbanyak itu begitu. Tidak hanya waktu bersimpuh atau ketika sholat saja begitu ya Abi. Tidak dalam obrolan berinteraksi juga. Oh ini Abi dulu masih ada teman sebangku ayah Abi, yaitu Bapak Kiai Haji Hasbullah Hafidhi, pimpinan Darul Hikam itu. Nah, ketika ketemu sebutkan doakan ayah saya gitu aja. Itu. Jadi banyak menyebut memohon ampun gitu istighfar dan mendoakan gitu. Dan mendoakan. Ini selamanya juga kepada orang tua harus begitu. Lebih-lebih kalau sudah meninggal diganti itu kunjungannya, memberi makannya dengan istighfar. Dari istighfar anaknya berarti. Istighfar anak Rabbighfirli wali walidayya. Ketika habis sholat itu yang pertama Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma atau kerja ketika jadi imam Rabbana ighfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Keduanya adalah membayar atau memenuhi melakukan nadarnya, kemudian utangnya dan kiparatnya. Kalau dendanya gitu. Misalnya ya naudzubillah orang tua kita pernah naik motor nabrak sampai meninggal, itu kan harus kiparat. Membunuh tidak disengaja. Ya yang mungkin banyak nabrak sampai wafat itu harus kiparat. Nah, apabila ayah sudah meninggal, ya kita anaknya harus bayarnya gitu ya Abi ya. Itu ketika menabrak membunuh seseorang itu harus 60 miskin ya, kepada 60 miskin bayarnya. Bukan 60 kilo kepada seorang miskin. Harus 60 miskin ya. 60 miskin diberi makan gitu. Satu hari. Ya mungkin satu hari kurang lebih 100.000 gitu ya seharinya, seorangnya. Jadi kalau 60 ya 6 juta ya. 6 juta bener Abi, Masya Allah. Jadi kalau nabrak sampai meninggal itu 6 juta kiparatnya. Harus kepada 60 miskin, jangan kepada seorang. Iya. Itu kewajiban apabila orang tua sudah wafat begitu ya. Atau pernah sumpah tidak dipenuhi nadar berarti ya. Ya, nadar itu 10 orang itu kepada 10 orang. Kemudian berikutnya ketiganya ya, melaksanakan wasiatnya. Kalau wasiatnya memberi harta ya jangan lebih dari sepertiga. Bisa. Maksudnya gimana Abi? Jangan lebih dari sepertiga, jangan langsung dihabisin semua gitu. Orang tua itu berwasiat berikan harta papa 10 juta. Iya. Padahal hartanya itu 20 juta ya. Iya. Berarti setengahnya. Yang dilaksanakannya sepertiga saja. Sepertiga dari 20 juta gitu. Jangan 10 juta. Jadi memang nggak boleh kalau nyangkut harta wasiat. Kalau wasiatnya harus berbuat baik, apa aja misalnya harus silaturahim, bakti sosial gitu ya, itu mah tidak ada sepertiga, tidak itu. Iya benar-benar harus all out begitu. Apalagi kemudian Abi. Kemudian keempatnya silaturahim kepada kenalannya.
kepada kenalan orang tua. Ya harus tahu. Nah di situ ketika masih orang tua harus tahu siapa sahabat dalitnya itu, sahabat akrabnya itu. Dan untuk kita teruskan itu silaturahim. Jadi nggak boleh terputus juga. Nggak boleh. Itu. Kemudian berikutnya kelimanya memuliakan teman-temannya. Memuliakan teman-teman. Dan keenamnya menyisihkan dari harta kita atas nama orang tua. Iya. Kayak semisal ini mau sodako, Abi ya. Bahkan di sahabat itu ada, ya Rasulullah, saya mempunyai sebidang tanah, apakah boleh bermanfaatkah untuk sodako atas nama ibu saya? Jawaban Rasulullah, na'am. Iya. Itu hadis riwayat Imam Bukhari, Tirmidzi, Abu Dawud, Nasa'i dan Imam Ahmad. Wallahu a'lam. Baik, jadi ini gak ada alasan ya Abi ya berarti ya. Kalau misalkan orang tua meninggal udah selesai juga pengabdiannya, tapi justru malah harus lebih giat lagi. Khususnya istighfar, memohonkan istighfar. Benar. Baik Abi, tadi setelah kita ketahui bersama juga Abi ya, 6 hal yang memang harus juga tetap didawamkan juga kepada orang tua ketika sudah meninggal. Yang tadi salah satu yang ditekankannya adalah dengan istighfar gitu ya Abi. Dan Abi, tapi ini kan kalau yang namanya anak sama orang tua ini kan lahir di zaman yang berbeda ya Abi ya. Pasti dengan kondisi dan situasi perkembangan juga berbeda juga di dunia ini Abi. Ada pesan-pesan gak Abi untuk kepada anak-anak begitu, kepada anak-anak yang seluruh ada di Indonesia gitu yang sedang menyimak juga di kesempatan hari ini begitu Abi, agar bisa terus memiliki jiwa atau semangat mengabdi kepada orang tua tuh tetap gitu. Jadi bukan hanya sekedar formalitas yang hanya menggugurkan kewajiban saja, tapi memang benar-benar tergerak langsung hatinya gitu Abi. Ya, pertama berbuat baik kepada orang tua sesudah jadi orang tua juga gitu ya. Di sini dituntut banyak wawasan, banyak pengalaman, banyak pengetahuan gitu ya. Banyak membaca, banyak bergaul, termasuk bergaulnya dengan orang tua. Dan untuk bergaul itu ketika zaman now ini banyak fasilitasnya untuk bergaul, menanyakan bagaimana keadaan orang tua. Iya, benar-benar. Nah, kemudian sampai sehingga ketika tidak mampunya karena sudah punya anak, justru sebenarnya hakikat dan diupayakan justru sudah punya anak istri, ya sebut saja seperti Abi punya anak 7, mantu 5 ya, cucu 21. Jadi itu bisa untuk kerjasama berbuat baik kepada orang tua yang sudah meninggal dunia itu. Ketika mentoknya tidak mampu, ya Allah memerintahkannya. Rasulullah sudah memberikan benang merah atau benang putih namanya. Benang merah, Abi. Idza amartukum bisyai'in fa'tu bihi mastata'tum. Apabila aku perintahkan melakukan sesuatu, laksanakan sampai di mana maksimalnya, mampunya itu. Allah tidak menyuruh yang tidak mampu, semampunya aja. Untuk melaksanakan perintah itu karena membutuhkan modal ya. Iya, betul. Dan sebaliknya, idza nahitukum anhu fajtanibuh. Apabila aku larang sesuatu, fajtanibuh, jauhi, tidak pakai mastata'tum itu mah. Langsung. Karena untuk menjauhi untuk tidak durhaka kepada orang tua tidak ada modal, tinggalkan aja. Untuk tidak
minum minuman keras tidak ada modal. Justru kalau minuman keras ada modal ya. Iya, benar-benar Abi. Nah, untuk melaksanakan perintah mah ada modal. Harus berjamaah di masjid itu. Betul. Paling tidak baju untuk pergi ke masjid ada modalnya. Kemudian. Untuk ibadah haji ada modalnya juga gitu. Betul. Nah, kita berbuat baik kepada orang tua ya semampunya, sampai di mana harus diusahakan. Kalau Allah memerintahkan pasti memberi modal, asal kita bisa ngaturnya ya, bisa ngaturnya dan dikompromikan, dikomunikasikan harus memberi apa kebutuhannya. Ditanya begitu juga sudah bahagia. Abi merasakan jadi orang tua ditanyakan butuh apa itu. Pada butuh jadi menyembunyikan diri itu ya. Ada gengsi-gengsian juga kan. Iya. Tadi ya menumbuhkan empati begitu ya Abi ya, berarti ya kurang lebih ya. Apalagi Abi kemudian kira-kira yang bisa disampaikan gitu Abi agar memang benar-benar ngelekat nih. Jadi nanti setelah punya anak lagi jadi terus gitu ke generasi-generasi selanjutnya Abi. Ya, menyampaikan bahkan formanya mungkin seperti kalau dulu ketika sendirian ya Abi pernah sendirian ketika belum punya istri ziarah ke ibu itu sendirian ya. Iya. Sekarang bisa ngabring gitu. Dan itu bertambah doa itu. Iya, betul. Untuk berbuat baik itu. Jadi sebenarnya kalau kita bisa berusaha memanage ya seperti yang dijanjikan oleh Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, surat Al-Ankabut surat 29 ayat terakhir itu, orang yang berjuang untuk menuju jalan kami akan diberikan jalannya. Jadi mudah itu ya. Logikanya seperti tadi ya. Manusia juga menyuruh itu memfasilitasi, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Betul benar Masya Allah. Alhamdulillah Abi, ini terima kasih Abi hatur nuhun bincang-bincangnya di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Abi sehat selalu ya Abi. Nanti juga sehat selalu bersama keluarga, dan insya Allah nanti kalau ada kesempatan boleh berkunjung lagi Abi. Sebenarnya saya udah pernah kunjungan juga Abi, kedua kali berarti ke sini. Yang pertama kan tahun kemarin. Nah, itu sama untuk MKFM sama. Bener Abi, alhamdulillah. Dan mudah-mudahan nanti kita bisa gali ilmu lagi bersama Abi Jalal begitu ya. Dan itu dia sahabat MK, perbincangan kita bersama dengan Abi Jalal di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita bisa ngambil hikmah dan juga pelajaran dari setiap apa yang disampaikan oleh Abi Jalal, dan kita doakan selalu beliau, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan selalu dan juga dalam perlindungan selalu. Amin ya rabbal alamin. Nantikan di episode podcast Ruang Keluarga selanjutnya bersama dengan sahabat Siar Muhammad, bersama dengan sahabat Muhammad Huda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lebih mahal sudah, tapi kan itu udah ini Abi, udah lama banget kayaknya. 670 berapa? Tahun 2007 ya, masih 600.000 ya. 675, 700 kurang 25.000. Ya nanti ini disambung berarti Abi nanti ke sana rencana. Ya kalau jadi milik. Kalau itu bahkan perumahan itu kan Abi ya, perumahan Cigadung ya. Ini mah rumahan orang sini gitu. Tidak betah di sini. Nanti bahasanya mah ini kemarin itu Senin yang tentang adab orang tua.
kita satu buah cucu. Ditinggal. Musibah kepada ibu tidak seperti dia.